Ya Syuki mah tukang bohong, baru lagi tukang bohong, jadi malah terdatang. Kalimat itu keluar dengan begitu saja. Nggak punya agama saya waktu itu, dalam keadaan setengah tepleng dari nyimeng. Tiap ada perempuan fans datang ke hotel, wah lepas di mamam heula, ya begitu. Ya. Waktu kami berjuang dulu dan sebagai band kampung, nggak masuk kampung, keluar kampung, dibayar ke band besek dan sebagainya, kami masih seringkali bilang Allah ya Allah. Kita langsung ngobrol wae kan? Ngobrol weh. Nah, sebentar kita pergi perkara lain ya. Ini belajar, saya belajar. Jadi kalau pertemuan itu bapak-bapak, akang-akang, teteh-teteh ya. Jadi usahakan ada dua perkara. Yang satu bersyukur pada Allah, satu lagi salawat salam. Jadi cuma terserah kembangin aja ceritanya mah. Ya, syukur kita ya Allah, kita kasih sehat, kasih segi gagah, bisa datang, dikasih rezeki lebih, dikasih motor, dikasih mic, dikasih gitar, rezeki lebih. Nuhun ya Allah. Alhamdulillah. Salam dan salam pada Rasul. Kenapa pada Rasul? Karena Rasul itu kekasihnya Allah. Nabi Adam adalah bapak kita semua di dunia. Di persoalannya sudah kulit ini, tapi di urusan ruh, akulah bapak kalian. Gitu kata Rasulullah. Maka cinta kasih Rasul ini lebih hebat dari ibu dan bapak kita. Risaunya, hari uangnya, takut kita semua celaka, takut kita semua gagal, takut kita semua berakhir di jahanam. Risau lebih hebat dari bapak kita. Dan kita teh di hari wangkeun dinangisin kita teh. Ya Allah, ya umat akhir zaman ini gimana? Ya, apakah mereka kenal dirimu? Ya Allah, gitu. Dan kita senantiasa bagaimana membahas cinta kasih Rasul cuma satu saja. Berusaha bersolawat, salam ini dan cuma basa-basi, tapi dari hati paling dalam. Salam dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabiah, dan kepada tabiin sampai ke ulama kita yang berjuang melihat agama sampai kepada kita dan semoga sampai kepada bayi-bayi terakhir. Kita ini semua di alam ruh itu katanya konon kata para ulama kita sudah dipengalamankan berhubungan dengan Allah yang Maha Agung. Kita dipertontonkan bagaimana punya perlindungan yang hebat dari Allah yang Maha Agung, penguasa dari segala penciptaan. Kemudian Allah juga berikan kita pengajaran yang sempurna, Al-Rasid ya Allah. Jadi seperti kurikulum sempurna dididik oleh Allah di alam ini. Kemudian kita dipertontonkan Rahman dan Rahim ya Allah. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kuasa. Gak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi ketika Allah sudah berkehendak. Dipertontonkan kepada Aziz ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita dipertontonkan pada Al-Ghafur ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita mungkin di alam ruh ngaco, mau ayah lah budak letik mungkin zaman itu kita ya, kemudian nakal berbuat, tapi dengan lembah lembutnya Allah tuntun, Allah perlihatkan kesempurnaan dari kasih sayang. Ini sudah komplit sudah di alam jagat raya dulu di alam ruh. Maka sebelum dilahirkan muka bumi, Allah bertanya, Alastu bi rabbikum, benarkah aku ini Tuhan kalian? Benarkah aku ini yang membuat kalian, menciptakan kalian, yang memberikan segala keperluan kalian? Alastu bi rabbikum. Rob ini adalah yang semua menuntaskan semua kebutuhan, pelayan sempurna, pencipta sempurna. Bikum itu kalian semua dilayani gitu ya. Alastu bi rabbikum. Maka kita semua menjawab dengan sangat bulat dan pasti, benar ya Allah. Benarnya kalau balas sahilman. Saya kata guru saya, bala ini kalimat keyakinan yang sifatnya 1000, 2000, 3000, mungkin 10.000%. Dah gitu ya. 10.000, 20.000, 30.000%. Saking yakinnya. Kalau saya janji hari ini nih,
ditelepon ke chief, Kang datang ya acara apa namanya teman-teman Royal Enfield kumpul buka bersama. Siap insya Allah. Kira-kira yakin saya berapa persen? Palingan 40, 50. Ya Syuki mah tukang bohong. Kalau lagi tukang bohong, jadi malah terdatang. Terus bisa jadi ban kempes dan ban mobilnya butut. Bisa jadi banyak bensin, datangnya kalau duit. Jadi kemungkinannya nggak mungkin 100%. Kemungkinannya mungkin cuma 40-30%. Nah, tapi bala ini ketika ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, keyakinannya berlipat-lipat dari ribuan persen. Benar. Bala sahidna, kami sudah saksikan, leras yakin dari langit buhung, dari langit cili, dari dia soek-soek, benar engkau Tuhan Nabi. Gitu. Maka setelah lahir ke muka bumi, kita setelah bilang begitu pada Allah, benar ya Allah, para sehingga kami sudah menyaksikannya. Sok atuh dikirim hiji kalau ke muka bumi, tiung lahir ke perut ibu kita yang sedang hamil, dimasukkan ruh kita 4 bulan, daging sedang jadi 4 bulan dimasukin, kemudian lahir ke muka bumi. Ada yang bapaknya senang motor, lahir ke muka bumi, bibita motor bapaknya. Ada yang senang main musik, bapaknya bibita main musik. Ada yang bapaknya senang mancing, bibita main mancing. Terus sampai pengalaman alam ruh ini lama-lama hilang. Ketemu dengan pengalaman dunia yang menyenangkan. Bapak yang ganteng, ibu yang cantik, cecokoan mau mobilan, cecokoan mau motoran. Ada yang senang dulu mulai main dari Honda, kemudian naik ke motor ada gede, terus naik ke Badan, Royal Enfield atau Harley, terus naik lagi. Kayak saya dulu main gitar ke Rolling Stone kumpul, naik ke Led Zeppelin, naik ke Queen, naik sampai punya album sorangan. Terus, inilah pengalaman. Tapi pengalaman ini nggak bisa hilang. Dia meyum di jiwa kita. Dia meyum dalam endapan ruh kita. Nggak bisa bohong. Walaupun ketimpa dengan pengalaman memotoran, pengalaman mobilan, pengalaman perempuan cantik, pengalaman kencan di bintang film, pengalaman semalam bersama gadis, pokoknya macam-macam pengalaman hebat. Pengalaman ruh ini nggak bisa diem di bawah alam sadar kita, kemudian suatu saat dia nonjok, ting gitu. Nah, kapan biasanya ini keluar adalah ketika kepepet. Kapan ini keluar? Kalau kita pancing. Kapan ini keluar? Kalau suasana dan keadaan memancing untuk bisa keluar. Macam-macam. Bisa kondisi kemiskinan, bisa kondisi kecelakaan, bisa kondisi perenungan, bisa kondisi gawe, frustasi dan sebagainya, keluarga. Keaslian yang terekam di alam ruh. Nah, karena saya mah seniman, ternyata saya senang ngalamun di pikiran. Nah, hanya kieu, kenapa ya gini, dibikin dari diri, gonjai, mestinya kayaknya gini manusia hidup teh, gonjai, kalau saya tidur malam-malam teh. Nah, itu dia sarenya sieun kunaon sieun isukan deui. Malam kutunggu datang, bertabur bintang, terangilah diriku. Malam berikanlah jawaban. Kalimat itu keluar dengan begitu saja. Enggak punya agama saya waktu itu, dalam keadaan setengah tepleng dari nyimeng, tapi keluar kata-kata malam berikanlah jawaban. Kebayang nggak keluar nggak ada jawaban. Emang jawabannya kalau putih kalau poek bisa nggak jawab gitu. Emang kalau bintang di cahang bisa nggak jawab, atau bisa kepada jurik waliwat kuntil bisa nggak jawab? Itu mau bisa nggak jawab. Tapi ada satu suara yang sangat hebat yang bisa menjawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tiba-tiba kangen hebat. Malam-malam itu kangen hebat. Jika nama Allah, baru bisa jawab kurang lirik kita masalah teh loba. Jika itu bisa habis kita Allah. Ya malam, tapi karena nggak bisa ngomong Allah malu karena belum hijrah. Ngomongnya malam-malam berikanlah jawaban. Perwakilan dari ciptaan Allah yang hebat malam, yang gelap di malam hari itu adalah malam. Kemudian mungkin itu adalah area yang bisa memberikan jawaban. Ternyata itu adalah bahasa ruh. Kenapa bisa bahasa ruh ini bisa keluar? Karena tadi persoalan numpuk, kemudian hutang nggak terselesaikan, kemudian kesenangan dunia melalai dunia ini bobokan, kemudian maksiat turun capek pokoknya mah tahun 2000 itu ya. Dunia hayang disikat hayang dikubur, tapi mau rugi, tapi kesenangan mau respon. Jadi segala hawa rakus. Tiap ada perempuan fans datang ke hotel, wah lo party di mamam ya, gitu. Ya. Kemudian ada kesempatan rokok datang, sponsor datang, menawarkan pegawaian. Gue nyari pegawai kecelakaan karena dia ada dua kota yang berbeda. Satunya saya diminta manggung di Sumatera, satunya lagi dari Kalimantan. Dia ngomongin mau dicopot ya, tapi dia harus jadi copot tuan nama. Isu-isu di Sumatera, pentingnya di Kalimantan. Atau di pihak manggung awak tenaga pihak segala pihak yang rangsak awak suara pihak begitu kesiksa karena kerakusan. Kadang-kadang ini datang begitu saja dari bentuk dan polodak, kemudian suara hati atau pengalaman kita keluar. Yang mudah-mudahan semua dikasih kesempatan untuk selalu menatap ke dalam pengalaman-pengalaman ruhani kita yang mungkin terbenam dan kita lupa, ya, kita lupa dan gak sempat. Nah, jadi ada beberapa lirik-lirik yang ternyata setelah hijrah saya baru sadar. Iya mah lain siuki ngomong deh, iya mah aku siuki. Ternyata iya mah lain siuki, macam puisi lain. Ternyata si akunya Yuki yang terbenam lama bicara. Nah, itulah terjadi dengan dari pas pentek gitu mah. Ditinggal delapan. Jadi ada masa senang kita lewat, masa susah berjuang kehidupan kita pernah alami. Kemudian masa mengalirnya datang kesempatan manggung, walaupun bayar aku masih bok datang terkenal, datang duit, datang AWW, Waktu kami berjuang dulu dan sebagai band kampung, nggak masuk kampung, keluar kampung, dibayar band besek dan sebagainya, kami masih seringkali bilang Allah ya Allah, bikin kita capek ya Allah, ya sambung dan sambung yang pasti hasil. Ya Allah belum manggung kita, gue bensin sekarang. Ingat Allah. Ya Allah, itu ke Jakarta, ada menang-menangan manggung, tapi dibayar letik, baiklah, dah yang suksesnya ini ke Jakarta kepanasan, pinjam mobil, baturan, ASEAN, tuh mau ke sana, gak manggung teh, bukelek, saudara kamu, dulu jablang-jabling, itu, kesamaan, ya. Demi hayang suksesnya, ya Allah, hayang sukses, ya. Baik panas-panas, pakai mobil pakai AC, baik, bukan hayang sukses. Begitu sukses, begitu datang bayaran mahal, begitu datang perempuan cantik gile-gile, ini pas dia, ini kenal tuh lagi gilean, poho Allah mah poho, iya bayar lagi, bayar poho, lapar mau tidak lapar, udah tajil, Allah nalengit Allah. Nak kesusahan Allah kan bisa Allah ya diriku manggung. Ya Allah terbuka duit ya Allah ini manggung. Ya Allah lapar ya pemain-pemain jadi beresamu panitia pohon. Pokoknya ini Allah. Begitu awal kulis mampu.
si bayi mau nerko hiji timang hiji datang di batu mana bisa ajakin aku ya udah kamu sekalian jual dari mana soalnya izin ya ini semua akan ditanya di akhirat. Mereka akan berteriak, saya dulu gak kenal kepadamu ya Allah, aku berzina karena orang ini. Tidak tahu. Ya Allah, saya berzina bersama laki-laki ini. Jangan berikan dia surga. Saya jatuh ke neraka karena orang ini. Gitu. Jadi PR kita berat ya. Apa dia punya pengalaman sama? Siap-siap, siap, aji siap. Datangkan eta perempuan yang kita pernah naikin, datengin, dakwahi. Ayo, sok bikin survei, bikin tulis sama. Saya pernah di bulan ini di sini bulan ini tulis kape. Datangan hiji teleponan datang telepon mudah datang dari mana mun jauh di Irian Jaya ngomong sama dia main berani oh kakunci gitu ya kakunci saya tahu jawab makanya dakwah itu wajib. Kenapa dakwah wajib? Karena dakwah itu menghapus brengsek kita masyarakat kita. Mungkin kita nggak bisa nemuin semua orang yang pernah kita tidurin. Kita pernah tidur 50 orang, 100 orang. Kita mungkin cuma dakwahi 2 orang, 3 orang. Tapi 2 orang, 3 orang ini insya Allah akan membalans keburukan 100 wanita yang pernah kita tidurin.